Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlognya Anya Bu. Hai, apa kabar semuanya? Pagi ini cuacanya cerah, udaranya sejuk. Jadi bangun pagi kita melipir ke taman dulu nih cari udara segar sambil main-main di sana. Kelar dari sini kita rencananya mau makan nasi uduk nih. Nasi uduknya enak banget. Jadi ini nasi uduk langganan ya. Dan di belakang warung nasi uduk ternyata ada tempat kayak begini dong. Masya Allah ya. Bagus banget pemandangannya. Ya, kelar kita makan nasi uduk, kita langsung pulang dan kita harus berkegiatan lagi di rumah. Kebetulan ini belum cuci piring, jadi harus cuci piring dulu. Terus sambil beres-beres dapur juga, karena semalam tuh nggak sempat beres-beres. Karena biasanya kan kalau aku tuh beres-beres rumah tuh seringnya tuh malam ya, karena banyak waktu luang di malam hari. Apalagi kondisinya besoknya tuh mau weekend gitu ya. Pasti ngeberesinnya tuh di malam gitu, karena ya selain leluasa juga. Dan kalau malam tuh kayaknya tuh nggak ada yang warawiri, jadi lebih cepat gitu selesainya gitu. Nah kali ini pagi-pagi aku udah beberes, udah sibuk di dapur, tapi kayaknya pagi ini aku nggak mau bikin makanan ya, nggak mau masak gitu. Bukannya nggak mau masak, apa ya, kayaknya lagi mager banget gitu masak. Jadi pengen beres-beres aja, bersih-bersihin dapur, bersih-bersihin rumah gitu ya. Karena ngebersih-bersihin itu pasti udah makan tenaga juga. Jadi daripada nantinya masak nanti nggak bisa maksimal, jadi ya udahlah, paling nanti beli aja. Kalau untuk masak makanan anak yang simpel-simpel aja ya, alhamdulillah makannya tuh nggak banyak mau gitu. Digorengin ceplok telur juga udah makan. Kadang kalau lagi bersih-bersihin rumah tuh berasa seharian tuh kayaknya waktunya kurang gitu ya. Ada aja apa yang mau dibersihin gitu. Udah ngeberesin ini, ngeberesin itu tadi. Nggak ada habis-habisnya sih, emang bener yang namanya pekerjaan rumah tuh bener-bener nggak ada habisnya ya. Jadi belum kelar kerjaan satunya udah ada kerjaan yang lain gitu. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kita bisa ngelakuin aktivitas kita hari-hari secara maksimal dan baik ya. Dijauhkan dari rasa malas dan rasa mager ya. Walaupun malas dan mager kan tetap aja ujung-ujungnya kita juga yang akan ngerjain ya kan. Jadi ya mudah-mudahan tetap semangat terus aja, karena yakin kalau apa yang kita kerjakan dengan penuh keseriusan dan penuh tanggung jawab itu nanti hasilnya juga akan baik gitu ya. Dapat rumah yang bersih, terus keluarga sehat, terus juga kitanya juga nggak pusing lihat sesuatu yang berantakan gitu. Karena jujur aja namanya rumah itu kalau kita nggak ngebersihin, ujung-ujungnya sama aja nggak sih, mau kita nggak ngerapihin rumah gitu. Misalnya taruhlah ya dalam 1 atau 2 hari gitu, yang namanya debu itu pasti datang gitu kan. Jadi ya kalau misalnya buat aku yang punya alergi debu, kayaknya nggak kuat gitu kalau misalnya harus hadapan sama debu terus. Jadi mau nggak mau kalau ngelihat rumah berantakan dikit auto gercep pengen dibenahin gitu, walaupun kondisinya mager atau apa ya harus dipaksa gitu. Kalau enggak nanti kitanya sendiri yang bakalan Hashim gitu ya, nggak sih Bun? Ini aku lagi ngisi air minum. Jadi kalau aku sih senangnya kulkas itu air minumnya tuh full ya, penuh gitu. Jadi nanti kalau Pak suami mau minum air dingin atau air biasa itu udah ada, jadi
nggak nunggu dulu untuk harus didinginin gitu ya, karena aku juga nggak nyetok batu es ya. Jadi menurut aku gimana ya, mau nyetok batu es tapi seringnya nggak kepake gitu batu esnya tuh. Seringnya tuh kita tuh jarang banget konsumsi makanan yang minuman manis gitu. Lebih seringnya tuh air dingin putih gitu. Jadi ya daripada kita nyetok batu es, lebih baik ya udah kita dinginin aja ya, nggak air putihnya gitu. Lanjut kita bersih wastafel karena udah numpuk cucian piringnya ya. Walaupun memang wastafel ini nggak pernah disamperin karena selalu akan aku satronin terus gitu kan. Dia selalu ada tumpukan piring atau gelas-gelas yang memang pengen dicuci gitu. Karena memang kalau cucian piring ini nggak pernah absen ya bun, selalu ada aja. Kita udah selesai cuci piring, ada aja 1-2 gelas atau sendok yang ketinggalan gitu. Tapi kan mau nggak mau harus kita kerjain ya. Kalau misalnya aku lagi mager, pasti aku tumpuk dulu. Tapi kalau misalnya lagi rajin-rajinnya, mau ada gelas 1 atau 2, itu langsung gercep dicuci. Karena nggak mau nantinya kalau ada tumpukan piring atau gelas di wastafel tuh, kadang kalau misalnya gelasnya bekas minum puding atau makan puding gitu kan, suka disemutin gitu ya. Jadi banyak semut, nanti kita juga yang pusing ya kan. Kalau weekend kayak gini, apalagi kita nggak lagi jalan-jalan, itu auto pengennya ngoprek-ngoprek rumah ya. Mau itu bersih-bersihin barang-barang yang udah ketumpuk lama gitu. Padahal tiap hari kan ketemu sama barang itu terus, tapi kok mager gitu. Jadi pengen cari waktunya yang lebih panjang gitu ya, yang lebih fleksibel, yang nggak diburu-buru waktu gitu. Jadi ya kesempatan banget pas lagi weekend dan nggak kemana-mana juga. Jadi ya udah nggak ada yang harus disibukkan. Jadi kita mencari sibukan diri untuk bersih-bersih rumah, supaya nanti barang-barang yang nantinya yang kita mau beresin dari hari-hari yang udah lama itu bisa segera terlaksana gitu ya. Jadi PR kita udah makin berkurang gitu. Ya memang kalau buat ngebersih-bersihin rumah, misalkan untuk ngerapiin tempat yang kayak storage yang udah penuh dengan tempat yang random gitu ya, itu kan harus kita decluttering satu-satu gitu. Dan itu kan menurut aku makan waktu ya. Di sisi lain aku tuh juga kerja juga, dan seringnya tuh nggak sempet gitu, udah kecapean duluan. Jadi mau nggak mau cari waktu yang pas. Dan beberapa minggu belakangan ini kan kebanyakan weekend tuh memang seringnya keluar gitu ya, liburan. Karena menurutku mumpung anak masih kecil, terus anak juga butuh untuk diajak jalan-jalan, mengenali lingkungan luar gitu kan. Dan kita juga ciptakan momen sama anak kita gitu. Jadi ya sebisa mungkin tuh kalau liburan kita cari kegiatan yang berkualitas bareng keluarga. Jadi dengan cara ya kita liburan bareng gitu sama keluarga, biar nanti anak-anak kita tuh istilahnya dari kecil tuh udah ada memori jalan-jalan nih waktu kecil sama ayah sama ibunya gitu. Karena kan dulu kita juga kayak gitu ya, dari orang tua juga kadang suka ajak anaknya waktu kecil jalan-jalan. Apalagi kalau anak kecil diajak jalan-jalan tuh seru banget karena dia happy. Terus juga bisa ningkatin kepercayaan diri dia juga kan. Dan dia juga kalau misalnya jalan-jalan lebih senang gitu, karena gak bosan, boring dengan dunianya gitu ya, main terus ke sekolah gitu kan. Ya kita sendiri aja yang dewasa aja kadang ngerasa jenuh ngelakuin aktivitas yang itu aja gitu. Apalagi anak kecil ya, gampang banget untuk ke distract jenuhnya gitu. Nah ini aku tuh kalau misalnya anakku mau mandi, itu selalu yang namanya pakai air hangat. Jadi aku rebus air hangat dulu untuk nanti persiapan bocil mandi ya. Nah ini tuh
pakaiannya belum diturun-turunin, jadi masih di dalam mobil aja gitu kan, karena mager juga belum dibenahin. Jadi ya ditaruh di situ dulu aja. Kelar mandiin si kakak, aku lanjut untuk bersih-bersih yang lain karena Pak suami masih bobo. Tadi malam kan dia lagi bergadang ya, ada tugas jaga malam, jadi paginya gak bangun gitu, jadi istirahat dulu. Jadi sebelum Pak suami bangun, aku udah ngerapiin rumah dulu. Kalau bisa udah beres, udah rapi, udah bersih, udah kinclong gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya mau cari makan siang, kita tinggal cus beli makan siangnya aja. Jadi gitu, aku tuh waktunya diburu-burunya kayak gitu. Pengennya tuh kalau siang udah selesai gitu aktivitas rumah, jadi tinggal fokus ke anak gitu. Misalnya mau ngajarin anak atau mau ngebersihin yang lain gitu. Jadi udah selesai semua pekerjaan rumah, jadi nggak terpaku sama beberes terus ya. Karena kan kalau beresin kayak gini tuh sebenarnya makan waktu lama juga sih. Kalau misalnya kita ada aja yang mau dikerjain gitu ya, ke distract sama yang lain, entah itu ada tempat sabun yang belum diisi, atau ada air yang harus dicolokin, atau misalnya ngerjain sesuatu apalah gitu. Jadi gak kelar-kelar gitu ya. Ya mau gak mau kan kayak gitu tuh istilahnya memperlambat waktu gitu. Jadi aku ngerjain yang penting-penting aja dulu, kayak nyapu dan ngepel itu kan yang wajib dulu ya. Itu kan karena kita warawiri, jadi kalau misalnya rumah itu berdebu, kaki juga gak enak, gak nyaman. Kalau aku terus terang, kalau misalnya rumah itu banyak debu bawahnya, kaki itu rasanya kurang enak gitu ya untuk napakin gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya minimal kalau kita nggak ngepel ya sekiranya nyapu gitu ya, biar rumah tuh tetap keset gitu. Nah ini udah kelar, jadi kita taruhin dulu pancinya, karena itu tadi panci habis ngerebus air mandinya si kakak ya. Ini aku mau persiapan mau bikin puding karena buat cemilan anak. Karena anakku tuh kalau misalnya lagi weekend kayak gini, kalau kita nggak jalan-jalan keluar kan otomatis kita nggak jajan di luar ya. Jadi mau nggak mau harus bikinin dia cemilan di rumah. Dan cemilan yang menurut aku tuh bisa dimakan sama dia dan bolak-balik ke kulkas tuh ya si puding ini. Karena aku udah ngurangin banget ya namanya cemilan kayak wafer-wafer, coklat-coklat gitu kan. Di samping juga kan gak baik juga ya terlalu manis gitu, jadi aku ngurangin juga. Kadang kalau bikin puding aku selalu airnya aku tambahin agak lebih banyak dikit dari takaran ya, tapi ya gak sampai yang banyak banget gitu. Cuman kalau dimakan pudingnya tuh rasa manisnya tuh gak begitu manis banget gitu, jadi masih manisnya masih manis enak gitu, masih smooth manisnya gitu. Jadi enak dikonsumsi sama anak-anak gitu ya. Karena kalau kemanisan aku juga nyobain terlalu enak juga gitu. Jadi aku nggak suka yang kudapan yang terlalu manis banget gitu. Jadi kadang aku suka lebihin tuh takarannya, paling ya ngelebihinnya 50 ml atau 100 ml gitu. Jadi ya nanti kan kalau dipanasin airnya kan nguap juga tuh, agak berkurang. Jadi ya pudingnya tetap jadi sih, maksudnya tetap ngeset, cuman agak lebih encer gitu ya, agak lebih ringkih gitu. Ya tapi nggak apa-apa, namanya juga puding susu. Kalau puding susu kan nggak perlu yang ngeset banget gitu kan. Karena dia kan tempatnya juga di cup gitu. Kalaupun dia cair, anakku masih nggak komplain sih kalau untuk teksturnya gitu. Yang penting dia ada cemilan gitu. Nah ini sambil kita nunggu si pudingnya mateng, jadi aku manfaatin waktu untuk ngebersihin yang lain. Karena menurutku kalau ngebersihin kulkas kayak gini kan nggak mungkin dilakuin setiap hari ya. Paling juga ya seminggu 2 kali gitu kalau misalnya udah terlalu kotor banget. Karena kan ini kan bagian yang sering kita tengok gitu ya, apalagi di handle tangannya itu.
selalu berminyak atau ada kotoran-kotoran dari tangan gitu kan. Jadi ya sebisa mungkin dibersihkan gitu. Namanya juga tempat penyimpanan makanan ya, kita juga harus epic gitu untuk merawatnya. Karena setiap barang yang di misalnya untuk barang rumah tangga atau elektronik dan yang lain, kalau kita nggak pandai untuk ngerawatnya, ya barang itu nggak akan bertahan lama gitu. Maksudnya mungkin kita malas untuk ngebersihinnya dari debu atau yang lain ya, pastinya kelihatannya bakalan lusuh, kumuh gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin untuk sering rajin dielap dan sering rajin dibersihin gitu. Jadi kelihatannya walaupun barang lama, tapi ya kalau kondisinya bersih kan enak dipandang mata gitu. Nah, sekian dulu video dari rumahnya, kita bersih-bersih di rumah. Terima kasih yang udah nonton videonya sampai habis. Dukung terus channel Anyabu ini, semoga berkembang, semoga bisa menghadirkan video-video yang berkualitas untuk ditonton. Terima kasih juga untuk supportnya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.